Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua para kaum otak ngebul. Gimana kabarnya? Coba bayangin, lagi jalan-jalan ke bukit dan nemu dua orang dewasa tergeletak gak bernyawa, pakai jas hujan, dan yang bikin merinding wajah mereka ditutup topeng dari logam timah. Gak ada luka, gak ada darah, makanan dan air masih ada, dompet, jam tangan, semuanya lengkap. Dan yang lebih aneh lagi, di saku mereka ada secarik catatan tulisan tangan. Isinya kayak kode atau petunjuk ritual. Ini bukan cerita horor karangan, ini kejadian nyata. Di Brazil tahun 1966, kasusnya disebut The Lead Mask Case. Pada tanggal 20 Agustus 1966, seorang bocah lagi main layangan di Bukit Vietnam, daerah pinggiran Rio de Janeiro. Tiba-tiba anjingnya menggonggong keras, dan si bocah melihat dua tubuh manusia tergeletak berdampingan di rerumputan lebat. Warga panik, polisi dipanggil, dan pas polisi datang mereka langsung ngerasa aneh banget. Gimana enggak? Karena kedua mayat itu terbaring dengan posisi tenang, seperti orang yang lagi tidur, mengenakan jas hujan plastik, padahal hari itu sedang cerah. Dan yang paling mengganggu, wajah mereka ditutupi topeng logam berbentuk kayak kacamata, tapi terbuat dari timah. Di sekitar tubuhnya ada dua botol air, selai handuk kecil, dan sepucuk catatan aneh. Tulisannya kayak gini: 16.30 berada di tempat yang disepakati, 18.30 telan kapsul. Setelah efek terasa, lindungi diri dari sinyal, gunakan topeng. Nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada luka, nggak ada darah, dan parahnya tidak dilakukan autopsi lengkap karena jenazah udah mulai membusuk. Dua pria itu adalah Manuel Pereira da Cruz, berumur 32 tahun, dan Miguel Jose Viana, yang berumur 34 tahun. Mereka adalah teknisi elektronik dari kota kecil Campos dos Goyatacazes, teman, kolega, dan dikenal sebagai orang baik dan rajin kerja. Sebelum hilang, mereka bilang ke keluarganya mau pergi ke Rio buat beli perlengkapan kerja. Katanya sih buat keperluan bengkel alat elektronik. Tapi kenyataannya mereka malah menuju arah yang berbeda dan ditemukan mati misterius di bukit terpencil tanpa alasan yang jelas. Dan yang makin aneh, mereka bawa uang tunai cukup banyak dan semua barang pribadi nggak ada yang hilang. Teori ritual spiritual. Beberapa teman mereka ngaku, Manuel dan Miguel tertarik banget sama spiritualisme, terutama jenis yang disebut ilmiah spiritual. Mereka itu ikut semacam kelompok eksperimen spiritual yang percaya bisa kontak sama makhluk gaib atau energi dari alam semesta. Ada juga kemungkinan mereka ngelakuin ritual buat dapat pencerahan atau kemampuan supranatural. Dan kapsul misterius itu bagian dari proses ritualnya. Tapi sampai hari ini gak ada yang tahu isi kapsul itu. Gak ditemukan sisa atau kemasannya. Teori UFO. Waktu itu tahun 60-an, di Brazil lagi marak isu penampakan cahaya aneh dan UFO. Bahkan beberapa warga sekitar bilang, malam itu mereka lihat cahaya kuat dari arah bukit. Ada yang percaya Manuel dan Miguel mencoba komunikasi sama makhluk luar angkasa dan mereka minum kapsul untuk sinkronisasi. Topeng timah itu buat lindungi dari energi radiasi. Kedengarannya sih gila, tapi banyak yang mendukung teori ini. Teori sains gagal. Sebagai teknisi ada yang mikir mereka lagi ngembangin alat baru, mungkin semacam penerima sinyal. Tapi di TKP nggak ada alat apapun. Cuma botol, handuk jas hujan, dan catatan. Kalau ini eksperimen sains, alatnya kemana? Beberapa keanehan yang bikin kasus ini gak masuk akal adalah kenapa pakai jas hujan? Kan cuacanya cerah dan panas. Dan kenapa posisi tubuhnya rapi banget?
Biasanya kalau overdosis atau sakit, tubuh kelihatan gelisah. Dan kenapa ditulis lindungi diri dari sinyal? Apa maksudnya dan sinyal itu apa? Dan topeng dari timah emang melindungi dari apa? Dan yang paling mencurigakan, polisi gagal nyelidikin secara maksimal. Autopsi setengah jalan, gak dicek darah atau isi lambung secara detail karena jenazah udah busuk. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Dan bikin kita semua cuma bisa nebak-nebak sampai sekarang. Dan kasus ini akhirnya ditutup tanpa pelaku, tanpa penjelasan, tanpa kejelasan kenapa mereka ke sana, siapa yang ngajarin, atau kenapa mereka percaya banget sama apa yang mereka lakuin. Mereka mati dalam tenang, tapi penuh tanda tanya. Dua orang biasa mungkin cuma pengen sesuatu yang lebih besar, tapi malah ketemu akhir yang sunyi dan penuh misteri. Dan yang paling ngeri, apa mereka sendiri pun gak tahu mereka bakal mati hari itu? Gimana menurut kalian? Dan mungkin kalau sebagian dari kalian atau ada dari kalian yang lebih tahu tentang cerita ini, silahkan dan boleh banget ketik penjelasan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.